Yunarto Wijaya mengatakan bahwa Kim Plus sukses menjegal Anies Baswedan dan Anies Baswedan tidak boleh maju di Pilkada Jakarta. Bagaimana sebetulnya, apakah ini memang upaya untuk menjegal Anies jangan sampai mendaftar di Pilgub Jakarta atau ada hal lain yang coba diupayakan di sini? Kalau bicara dalam konteks DKI, ya tentu saja yang akan paling kena implikasi Anies Baswedan. Tapi saya menduga kalau yang disebut dengan Kim Plus kan tidak berarti negosiasi yang terjadi di level hanya DKI. Nggak akan mau tuh menurut saya yang namanya PKB, Nasdem, PKS, kalau dealnya hanya terkait kompensasi di DKI, lalu kemudian mereka menarik dukungan terhadap Anies. Artinya ini kan kita berbicara spekulasi mengenai Kim Plus di level nasional, bahwa ada negosiasi mungkin saja kursi menteri mereka bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nasdem jelas loh sudah menyatakan akan mendukung. Kalau kita lihat pernyataan Gus Jazilul tadi juga sepertinya mengarah ke sana karena menggunakan bahasa Jakarta dan Indonesia singgungan. PKS kita tahu kemarin mendukung Bobi Nasution yang dianggap tadinya akan berseberangan. Ketika mendukung seorang Bobi Nasution itu berarti mendukung anak presiden. Bukan sekedar Bobi di Pilkada Sumut, artinya ada di lain yang lebih besar. Jadi menurut saya memang ini sedang terjadi sebuah negosiasi membentuk koalisi yang lebih besar di level nasional, tidak tahu akan deal atau tidak, dan implikasinya bukan hanya di Jakarta, Mas Ival, itu hanya salah satu contoh. Ketika di Jakarta yang efeknya muncul adalah penjegalan terhadap Anies atau Anies tidak bisa maju. Bukan tidak mungkin akan ada efek-efek di daerah lain. Contoh Banten, kita tahu ada kekisruhan atau perbedaan sikap antara dua partai terbesar di Kim, Gerindra dan Golkar. Bukan tidak mungkin kalau di atasnya ada sebuah kesepakatan yang sangat besar, di situ kita akan melihat sesuatu yang seperti terjadi di DKI dan di Jabar. Poin saya tapi yang paling penting adalah seperti ini, silahkanlah ada koalisi yang merasa kekuatannya mayoritas lalu mencoba mengatur-ngatur, walaupun itu juga sebenarnya tidak baik buat demokrasi. Tapi yang saya lihat sekarang kondisinya, negosiasi di antara partai-partai ini seperti ada satu partai yang merasa lebih besar dibanding partai yang lain. Terkaan saya tentu saja partai Gerindra. Kenapa? Gerindra punya kader namanya Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo. Mereka punya kekuatan negosiasi tertinggi, bagi-bagi kursi menteri. Jadi saya terbayang lah ketika berbicara kemudian negosiasi di antara mereka, ada sebuah kartu as yang bisa dikeluarkan oleh Gerindra. Anda masih mau masuk dalam koalisi Prabowo Gibran atau tidak? Anda mau masih mendapatkan jatah menteri sesuai atau tidak? Atau jangan-jangan misalnya ada spekulasi ini upaya Mas Erlangga memposisikan jangan sampai terjadi goncangan seperti itu mengenai Munaslup. Kalau itu yang terjadi sangat disayangkan. Bagaimana pesta demokrasi pilkada terbesar pertama kali di Indonesia bukan ditentukan oleh masyarakat dari bawah. Pencalonannya bukan ditentukan oleh hasil survei yang representasi suara dari pemilih di bawah, tapi ditentukan oleh kepentingan yang tidak terkait dengan daerah tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang memang sekarang dianggap memiliki kekuasaan lebih. Kalau melihat posisi dari PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, kansnya akan bagaimana menurut Anda, Mas Soto? Ya, PDI Perjuangan ini kan menjadi lebih mudah dianalisis karena ketua umumnya keras kepala, bahasanya seperti itulah. Sehingga ketika kemudian kita menduga mengenai Kim Plus itu siapa, dengan sangat mudah kita akan menempatkan PDI Perjuangan di posisi terakhir gitu ya. Dan ketika itu terjadi, hitung-hitungan di pilkada mereka akan lebih mudah. Mereka akan menggunakan logika yang tadi Bang Andreas sebutkan. Ada kader yang bagus, surveinya tinggi, dianggap punya kontribusi baik terhadap partai akan dimajukan. Problem buat PDI Perjuangan adalah ada aturan 20-25% yang di beberapa daerah tidak bisa dipenuhi termasuk di DKI. Jadi kalau bicara kondisi di Sumut, menurut saya PDI akan sendirian melawan Bobi. Ketika berbicara di Jawa Tengah, pilihannya entah sendirian kalau PKB gabung dalam koalisi Prabowo Gibran atau bersama dengan PKB kalau PKB tidak deal dengan Pak Prabowo. DKI terkaan saya sepertinya juga akan mirip dengan Jawa Tengah, tinggal PKB apakah masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran atau kemudian ketika sendirian ya akhirnya PDI Perjuangan hanya menonton dan tidak bisa mengajukan siapa-siapa. Ditambah lagi juga Dan Ahok juga buka-bukaan ditelepon oleh Yusuf Hamka, dikatakan Yusuf Hamka batal dicalonkan untuk maju di Pilkada Jakarta. Hampir 5 tahun yang lalu. Itu yang kedua saya ketemu. Waktu itu saya lagi ke toilet. Saya ada acara makan sama teman, ada tamu. Pak Anies
ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar ternyata Pak Anies tunggu Pak Surya Paloh, ada kawinan petinggi Golkar waktu itu di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak gitu. Ya udah pergi, katanya dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo Ibu Sinta. Ya. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto terus Pak Anies bilang, kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya terus saya bilang ya terima kasih Pak, udah nomor. Tapi kita waktu kita kompak-kompak kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA. Kumpul yang dimaksud apakah dengan gubernur-gubernur lainnya juga Pak? Bagaimana Pak? Kalau saya sama Pak Sutioso deket. Karena tinggal dekat rumah saya, dari dulu kalau dia panggil saya datang. Karena kan senior ya. Tapi kalau Pak Anies sebetulnya tuh hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Cuma saya juga nggak tahu, saya kira dia nggak bermaksud mengatakan bahwa saya sering ketemu. Itu sih. Pak Ahok tadi untuk Pak Anies itu kan kemarin diwacanakan akan berduet dengan Pak Yusuf Hamka, dan Pak Anies mengaku udah chat Pak Hamka, dan Pak Hamka mengaku juga nggak apa-apa kalau dicocokin Pak Hamka. Tadi Pak Hamka belum. Oh iya. Karena udah Kimples kan udah tunggu MK. Dan ini adalah pendapat Anies Baswedan terkait Yusuf Hamka atau Bapak Alun yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Ya gini, Pak Yusuf Hamka atau Bapak Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Jakarta. Jadi biarkan komunikasinya mengalir terus, natural saja, dan nanti baru pada waktunya kita lihat mana yang pas untuk mengusung bersama-sama. Lalu bagaimana pendapat M. Kodari terkait pencalonan Yusuf Hamka di Jakarta yang diusung oleh Golkar? Kita dengarkan pernyataan M. Kodari. Soal Yusuf Hamka misalnya sempat mencuat, menurut saya itu kan lebih kepada upaya Golkar di awal untuk iming-iming agar Ridwan Kamil tidak dipaksa ditarik ke Jakarta, tetap di Jawa Barat gitu. Tapi dari awal saya sudah melihat iming-iming itu sesuatu yang sulit terwujud. Karena kalau kita ingat munculnya Yusuf Hamka atau Babah Alun ini itu ketika dipasangkan dengan Kaisang sebagai calon gubernur. Nah kita tahu bahwa komposisi kursi di Jakarta Golkar cuma punya 10, kemudian PSI cuma 8, kalau digabung 18, sementara syaratnya adalah 22. Jadi dari awal sebetulnya paslon Kaisang dengan Babah Alun ini adalah pasangan yang tidak mungkin untuk terwujud gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara variabel elektabilitas dan yang lain-lain yang notabene sudah kita ketahui semua berdasarkan hasil survei bahwa berat untuk bisa melawan Anies dan melawan Ahok. Nah, satu-satunya dari Koalisi Indonesia Maju pada hari ini yang bisa ditandingkan ya di gelanggang Pilkada Jakarta adalah Ridwan Kamil. Saya kira kebutuhan untuk mengajukan calon yang pilih tanding atau layak tanding di Jakarta itu mengerucut kepada nama Ridwan Kamil, dan itu juga menjadi mutual understanding bagi semua partai politik. Mereka juga tahu kalau mengajukan nama-nama yang lain, PAN misalnya mau mengajukan nama Eko Patrio berat, mau mengajukan nama Arya Bima mau dibawa dari Bogor ke Jakarta berat ya. Gerindra juga nggak punya tokoh yang bersaing, bahkan mantan wakil gubernur mereka Ahmad Riza Patria itu bahkan digeser ke Tangerang Selatan untuk jadi calon bupati gitu, calon wali kota. Jadi kita melihat bahwa memang pada hari ini Ridwan Kamil adalah pilihan yang terbaik sebagai gladiator dari dari Koalisi Indonesia Maju plus barangkali ya untuk bertarung di Pilkada Jakarta yang sangat-sangat penting. Jadi nggak bisa mengajukan sembarang orang, dan pasti Koalisi Indonesia Maju tidak mau kalah di panggung yang sedemikian penting seperti Jakarta. Demikian. Itulah M. Kodari mengatakan bahwa mestinya Koalisi Indonesia Maju Plus tidak ingin calonnya di Jakarta kalah. Oleh karenanya tidak main-main untuk di Pilkada Jakarta. Sehingga Ridwan Kamil pun tetap diajukan di Jakarta dikarenakan semuanya masih fluktuatif dan masih dinamis. Artinya bisa jadi Anies bisa maju, siapa tahu nanti kok PKS balik loh dan bergabung dengan PDIP, maka
tentu saja Anies bisa maju. Dan tentunya harus dipersiapkan lawan yang matang ya dan tangguh untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan, yakni diperkirakan dan dipastikan itu Ridwan Kamil yang sudah dicalonkan. Sebelumnya Golkar tidak setuju Ridwan Kamil sebaiknya di Jakarta, di Jawa Barat maksud saya. Dan untuk di Jawa Barat adalah sebelumnya Golkar tidak setuju apabila Ridwan Kamil di Jakarta dikarenakan lebih punya peluang yang bagus di Jawa Barat. Namun demikian semakin mendekat dengan waktu pendaftaran di bulan Agustus ini, tentu saja kalkulasi politik harus diperhitungkan sehingga hitung-hitungannya Ridwan Kamil tetap diajukan di Jakarta. Dan bila nanti Koalisi Indonesia Plus Kim dengan plus 3 partai, tentu saja PDIP tidak bisa maju, alias Anies tidak bisa maju, termasuk Ahok. Sehingga diperkirakan untuk Pilkada Jakarta apabila Koalisi Indonesia Plus itu bersatu, maka akan hanya kotak kosong. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul.